sahabat YouTube, terima kasih yang telah menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak. Jadi kontrak ini adalah salah satu materi yang ada dalam mata kuliah hukum bisnis. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian kontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Sumber hukum kontrak yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Kontrak. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak. Yang ketiga adalah jurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak. Selanjutnya ada perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, yang mengatur tentang aspek bisnis internasional. Lalu ada kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari. Lalu doktrin ini adalah pendapat para ahli yang telah dianut secara meluas. Dan ada hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada asas-asas kontrak. Asas-asas kontrak yang pertama adalah asas kontrak sebagai hukum mengatur. Jadi hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut. Yang pertama, harus memenuhi syarat-syarat sebagai suatu kontrak. Lalu yang kedua, tidak dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Lalu yang keempat, harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Nah, istilah pacta sunt servanda ini artinya adalah janji itu mengikat. Yang dimaksudkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Yang keempat adalah asas konsensual. Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh. Yang kelima adalah asas obligatoir. Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat. Tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Selanjutnya ada syarat sah kontrak. Yang pertama adalah syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ini terdiri dari yang pertama perihal tentu. Jadi bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Yang kedua adalah kausa yang diperbolehkan, bahwa suatu kontrak harus dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang tadi adalah syarat sah yang objektif. Yang kedua syarat sah yang subjektif nih, menurut pasal 1320 KUH Perdata. Terdiri dari yang pertama adanya kesepakatan kehendak. Nah, suatu kontrak dianggap sah oleh hukum ya jika kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Yang kedua adalah wewenang berbuat. Nah, pihak yang melakukan kontrak ini haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang untuk membuat kontrak tersebut. Lalu yang ketiga ada syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. Yang kedua, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan berlaku. Yang keempat, kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Dan yang kelima, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Yang keempat, ada syarat sah yang khusus. Nah, ini ada syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta pejabat tertentu untuk kontrak-kontrak tertentu, dan syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya dalam kontrak ada prestasi dan wan prestasi. Apa sih bedanya prestasi dan wan prestasi? Prestasi adalah pelaksanaan isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Nah, macam-macam prestasi ini dapat memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
Kalau one prestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Macam-macam one prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, one prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, dan one prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Selanjutnya adalah force majeure atau keadaan memaksa. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak ini terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut. Nah, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikat buruk. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kontrak. Terima kasih yang telah menonton.